Pada perayaan Ekaristi ini, kita mengenang dan mendoakan Bapak Fransiskus Saverio Sunarto yang 40 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Semoga beliau mendapatkan keselamatan jiwa dan ketenangan bersama dengan Bapa di surga. Dan juga bersyukur atas terlaksananya acara Minggu Natal yang diselenggarakan oleh Tuan Raja Pakusalam Gubernur IPB Linggar. Semoga umatnya selalu diberkati dan bertumbuh dalam kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dewasa ini gereja membutuhkan orang-orang yang dengan gagah berani mau menjadi pewarta kabar keselamatan alam. Keberanian ini sangat cocok dengan apa yang diserukan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama ini. Inilah aku, utuslah aku. Apakah masing-masing dari kita juga berani mengatakan seperti itu? Kita mohon agar Ekaristi ini sungguh menumbuhkan keberanian dalam diri kita oleh karena cinta Tuhan yang nyata dalam tubuh dan ajaran. Mari kita marilah kita mengakui segala dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada saat pemilih, pada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita dari hidupnya kekal. Kepada Allah di surga.
kita satukan segala intensi permohonan kita yang kita bawa dalam perayaan hari ini. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkah yang melimpah. Semoga kami semakin mengasihi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan di dunia ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan kehidupannya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap enam. Bersahut-sahutan mereka berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sekip dari atas Kristus. Ia menunjukkan bara api pada mulutmu serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapa yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuatakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuatakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka
hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang menghubungi Dia dengan mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Pelayan-pelayannya telah tutup dan sedang membersihkan jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataan itu, aku akan melebarkan jalan." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Mereka pun datang
Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takut karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Sudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Pada suatu ketika, dalam kesempatan dunia rohani, ada seorang brother yang masih dalam proses pembinaan di seminari bertanya kepada Romo bibinya, Romo, seorang imam kan harus tahan terhadap tugas keputusan yang diberikan Bapak Ustaz. Kalau dalam pertimbangan tertentu, seorang imam itu merasa tidak sanggup dengan tugas keputusan itu, apakah boleh menolak atau memilih tugas lain? Lalu Romo bibinya itu menjawab, tidak ada orang yang 100% pantas dan layak serta sanggup melaksanakan satu tugas keputusan tertentu. Namun jawabannya menjadi kunci yang pada akhirnya akan membuka pintu rahmat Allah yang membuat seorang imam bisa menjalankan tugas keputusan. Lalu imam itu mengajukan pada orang itu, percayalah, Tuhan yang memberikan tugas keputusan kepada kita melalui Bapak punya rencana yang lebih besar untuk membuat kita berkembang di dalam pengalaman jati baru menjalani tugas keputusan. Jadi kalau berani menjawab dia dan bersedia, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan melengkapi kita dalam tugas keputusan. Pada hari ini kita mendengar dari bacaan-bacaan kitab suci, baik dalam bacaan pertama dan kedua bacaan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan, siapakah aku ini? Celakalah aku, seorang yang najis bibir, yang hidup di tengah-tengah orang yang najis. Namun ia dipanggil dan dipilih Allah untuk melihat kemuliaan. Nabi Yesaya sadar akan dosa-dosa dan kesalahan dia merasa tidak pantas. Namun rahmat Allah bekerja dalam diri, membuat dia berani menjawab, inilah aku, utuslah aku. Begitu juga Rasul Paulus. Dia merasa paling kecil, bahkan paling hina di antara para rasul yang lain, sebab dia telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi dikatakan dalam bacaan kedua, berkat kasih karunia Allah, dia mengalami pertobatan dan menjadi pewarta sabda Allah yang luar biasa. Lalu dalam bacaan Injil kita lihat bagaimana para rasul pertama merasa tidak sanggup, menyerah ketika diminta oleh Yesus untuk bersekolah ke tempat yang lebih dalam, karena mereka semalam-malaman
tidak mendapatkan. Dan ketika mereka berkata, ya, bersedia untuk melaksanakan perintah Tuhan tersebut, mereka menafsirkan dalam jumlah yang banyak. Dan oleh karena peristiwa itu, mereka bersedia meninggalkan jalan mereka untuk mengikuti Yesus dan bersedia menerima tugas yang lebih besar, yakni menjadi gembala. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah-kisah dalam bacaan hari ini, saya merefleksikan dua hal. Yang pertama, Tuhan memanggil orang yang berdosa, bukan orang yang sempurna, untuk menjadi rekan. Kalau Tuhan memanggil orang yang sempurna, rasa-rasanya teman juga akan kesulitan. Karena siapa di antara kita umatnya yang sempurna, yang pantas, yang layak menjadi rekan kita. Saya pun merasa tidak layak. Akan tetapi saya ingat dan terkesan dengan perkataan Rasul Paulus. Aku sedang bermegas dalam kelemahan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jangan disalah-hatikan. Jangan dianggap Paulus kita berdiam saja dalam kelemahan dan kedosaan. Paulus mengatakan itu karena dia sungguh merasakan bahwa dia dipanggil bukan sebagai orang yang hebat. Dia sadar akan kelemahan dirinya dan tidak menjadikan itu sebagai suatu alasan untuk menolak. Justru di dalam kelemahan itu, dalam kegagalan, penderitaan, kebimbangan, rahmat Allah bekerja di dalam menuntun dan menempatkan Paulus dalam jalan tugas berusaha. Maka refleksi yang kedua adalah percaya selalu bahwa Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dipilih. Allah tahu bahwa orang-orang yang dipilihnya, yang dipanggil sebagai rekan kerjanya, tidak ada yang sempurna. Maka dengan rahmatnya yang berlimpah, ia berkenan untuk melengkapi segala kekurangan, kelemahan orang-orang pilihannya agar sanggup menjalankan tugas berusaha. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, jangan takut ketika diminta, dipilih dan diutus untuk terlibat dalam karya pelayanan gereja. Diajak untuk melayani sebagai pemasukan, diajak melayani sebagai rektor, sebagai organis, dirjen, terlibat dalam kepanitiaan, urusan gereja, dan sebagainya. Jangan takut. Jangan mengatakan Tuhan, kalau saya tidak pantas, saya belum siap. Ataupun dalam keputusan lain, peran dan tanggung jawab yang kita miliki, yang diberikan kepada kita, baik itu dalam pekerjaan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kita diajak untuk melihat peristiwa itu sebagai peristiwa rahmat, bukan semata atasan yang Tuhan, bukan semata pastor yang kita, melainkan didapat bahwa melalui pastor, melalui atasan kita diberi kesempatan, kita dipanggil untuk menjadi
dalam melaksanakan kabar keselamatan. Dan kita yang mengatakan yang bersedia diajak untuk percaya bahwa rahmat Allah akan mengalir dan bekerja di dalam diri kita untuk melengkapi segala kelemahan dan kekurangan kita. Kalau tidak percaya, bisa tanyakan kepada orang-orang yang telah memiliki pengalaman sebagai ketua lingkungan, ketua panitia kegiatan gereja, semua mereka yang pernah terlibat dalam bagian pelayanan. Yang berusaha untuk melaksanakan tugas perusahaan dan tanggung jawabnya dengan baik. Belajar dari mereka dan ingatkan bagaimana kesaksian hidup mereka. Meskipun dalam memakan keterbatasan, ketika mereka bersedia menemukan dan membuat mereka sanggup melaksanakan tugas. Maka jangan takut bagi saudara-saudari sekalian yang baru pertama, yang baru memiliki pengalaman di dalam karya besar dalam pelayanan gereja. Ingatlah, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, tidak meninggalkan kita, dan melengkapi kita dengan rahmat yang kita butuhkan. Mari kita kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang membawa kita, yang diberikan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Allah, yang bebas secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Allah yang Maha, yang bertempatan Dia pada kita yang sama, yang naik ke surga, silakan Allah yang Maha Kuasa, dan jadilah anak-anak mengaturkan. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kemuliaan dan kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah yang telah memanggil kita untuk mengabdi kepada-Nya. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam yang terpanggil untuk menjadi penjaga manusia, semoga mereka berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman yang penuh gejolak dan tetap mampu mewartakan Injil dengan sigap dan sah. Marilah kita memohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat bersatu hati untuk membawa seluruh masyarakat kepada kesejahteraan umum lahir dan batin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita, para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit dan pengembara, memperoleh bantuan yang memadai dalam suasana penuh kasih. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki kita,
Eucharistia yang kita rayakan bersama mempererat ikatan kami dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kita dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, padalah kelemahan dan keterbatasan kami. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
hati, Engkau menopang makhluk yang mana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan manusia menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang mati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka-cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon berkenankanlah kami memajukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami, Fransisius, dan uskup kami, Antonius, serta semua rohani kami. Ingatlah juga agar saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, terkhusus mereka yang kita kenal dan doakan pada hari ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan bagi bersama Santa Paul Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan engkau dengan perantaraan Yesus Kristus. Dalam kejadian bersama dia dan dalam hidupnya, bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada kami, damai ditinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang menjauhan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi berkatalah saja, pasti akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga berkat sabda dan sakramen yang telah kami terima ini, kami kuatkan untuk mengikuti Putra dan menjadi utusannya sebagai kuasa kabar gembira dengan setia sampai kami menerima anugerah kebahagiaan yang kekal. Dengan penagaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pertemuan. Hari Minggu tanggal 9 Februari pukul 10 di Aula SD Sudarso akan diadakan pertemuan DPP Pleno Paroki Bunda Maria Garut. Seluruh anggota DPP Pleno diundang untuk hadir. Dibuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 setelah misa pagi. Kepada orang tua dan wali baptis harus mengikuti rekoleksi sehari sebelum pembaptisan pukul 17.00 atau jam 5 sore di aula paroki. Dihimbau kepada seluruh umat untuk mengumpulkan daun palma kering ke dalam kardus yang disediakan di belakang gereja. Pengumpulan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2025. Misa orang sakit dan lansia pada hari Selasa tanggal 11 Februari pukul 10 pagi bertempat di gereja. Mengundang seluruh anggota lektor dan domasur untuk berlatih tata graf pada hari Minggu 16 Februari setelah misa bertempat di gereja. Akan saling menerima sakramen perkawinan Saudara Agus Budiman Iskandar dari Paroki Santo Yosef Purwokerto dan Saudari Claire Stefani Puspa Cahya dari Paroki Bunda Maria pada tanggal 22 Februari Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto. Pengumuman ini adalah pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan dalam perkawinan tersebut, segera memberitahu kepada pastor paroki. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, guru dari Mas Teresia, lalu rektor dan pemasmur, Misina, asisten imam dan juga asisten. Mari kita sambil berdiri, kita mohon berkat. Tuhan bersama.
dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah bisa sudah selesai. Syukur